warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Nuk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat sebuah pernyataan sikap terkait bagaimana seorang raja, seorang pemimpin yang akan mangku, akan noto projo, akan memimpin sebuah kerajaan negara di bumi Nusantara ini harus bisa menyatukan tiga kekuatan mayoritas. Tiga kekuatan mayoritas inilah yang nantinya yang bisa untuk sebagai kekuatan baik secara pemerintahan maupun spiritual yang bisa untuk mengatur suatu kerajaan atau negara. Karena di bawah tiga kekuatan inilah nanti bisa mengayomi, bisa memberikan nuansa sejuk, memberikan sebuah keadaan negara maupun kerajaan dalam keadaan yang kondusif, karena tiga kekuatan power inilah sudah dikuasai. Tidak heran bila Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan tiga faktor ini harus dipegang. Karena memang tiga faktor ini sebagai kekuatan dahsyat di bumi pertiwi ini. Bagaimana secara agama, bagaimana secara politik, bagaimana itu secara mayoritas masyarakat, bagaimana itu secara kedudukan suatu wilayah yang notabene mayoritas dikuasai oleh satu kelompok yang memang sudah menyebar di bumi pertiwi ini. Gamblang, tegas, lugas, terarah, dan memang itulah kenyataannya. Kalau mau memimpin suatu negara, suatu kerajaan, harus punya sikap leadership yang baik, sikap ketegasan, dawuh-dawuh yang memang harus dipunyai. Sabto Pandito Ratu Tan Kena Wolawali, tidak boleh ingkar janji. Maka penyatuan tiga kekuatan inilah yang bisa mendobrak, yang bisa merangkul, yang bisa menata suatu kerajaan atau negara di bumi Nusantara ini. Apa yang disampaikan menjadi kaca benggala buat sosok yang sedang berkompetisi untuk meraih suara, meraih dukungan masyarakat dalam memimpin suatu negara, dalam memimpin suatu pemerintahan, dalam memimpin suatu kerajaan di Nusantara ini dalam pemilihan di tahun 2024, baik secara organisasi, secara kepemerintahan harus didukung oleh kekuatan mayoritas. Kalau tidak, hanya akan menemui sebuah kendala, paling tidak akan menemui ganjalan-ganjalan dalam sebuah perjalanan, baik itu secara pribadi maupun secara pemerintahan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Segala khilaf mohon maaf yang kami hormat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi Nusantara yang memiliki jumlah penduduk 270 juta lebih, kelima di dunia, dengan negara yang begitu luas, dengan kebudayaan yang begitu beragam, dengan suku bangsa yang begitu banyak, mencapai 1.400 suku bangsa, kemudian menyatu menjadi bangsa Indonesia. Ini bagi saya, kalau dulu seorang Raja Mataram saja ketika sudah berkata itu menjadi sabda,
yang dengannya dia akan pertaruhkan dengan nyawa dan harta, nyawa dan perang bila perlu, maka apalagi bagi seorang Presiden Indonesia yang lebih dari seorang Raja Mataram atau Raja Banten. Kata-kata yang sudah terucap itu merupakan sebuah sabda. Ketika waktu itu mengatakan, ya saya ke Pleret, berarti ya harus dilaksanakan. Dan itu apa artinya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu kenapa harus ke Pleret atau tidak ke Pleret. Tetapi yakin itu akan ada konsekuensinya, karena itu adalah sebuah kata-kata sabda yang sudah terucapkan. Yang kedua, bahwa seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menurut teori Ibnu Khaldun, bahwa seorang pemimpin harus memiliki the majority power. Asabiyah dalam narasi Ibnu Khaldun, di mana seorang pemimpin ketika mau kepemimpinannya ini dalam keadaan tenang, aman, damai, itu harus memiliki asabiyah. Asabiyah itu adalah the majority power, kekuatan mayoritas yang menjadi basis dia di dalam memimpin. Dan bagi saya bahwa the majority power di Indonesia itu adalah 3. Pertama, dia adalah Jawa. 2, dia adalah Islam. 3, dia adalah Nahdlatul Ulama. Dan ini ada di 02 dan 03. Kekuatan mayoritas yang utama yaitu kekuatan Jawa, karena kita memiliki konstitusi demokrasi, di mana demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara, di mana kalau satu orang satu suara, dia yang memiliki basis mayoritas tentunya akan lebih terbuka peluangnya untuk dipilih oleh orang yang memiliki kesamaan, baik di dalam agama, baik di dalam suku, atau kesamaan-kesamaan lainnya. Dan apabila seorang pemimpin itu tidak memiliki basis mayoritas, maka dia akan harus menjadi seperti malaikat. Dia harus menyenangkan semua orang. Dia tidak boleh salah sedikit pun. Kalau dia salah, maka basis mayoritas yang tidak diwakili olehnya itu ketika menjadi pemimpin akan menuntut itu. Misalnya ini dia bukan orang Jawa jadi presiden di Indonesia. Walaupun kita ini demokrasi, siapa saja boleh mencalonkan diri, tetapi orang Jawa berhak dong. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia ingin orang Jawa jadi presidennya, karena kita sistemnya demokrasi dan ini tidak menyalahi konstitusi. Nah, ketika misalnya karena suatu hal orang Jawa ini tiba-tiba ingin memilih yang lain selain orang Jawa, kemudian dia jadi, maka dia selama menjadi pemimpin itu harus bisa setiap saat, setiap waktu memuaskan orang-orang Jawa ini. Kalau tidak, maka kekuatan mayoritas ini akan mudah untuk menenggelamkannya. Nah, kecuali konstitusi kita dirubah. Misal kita bagi, misalnya 1 tahun ini atau 1 periode ini yang harus jadi raja orang Jawa, pemilihan orang Jawa saja. Nanti periode tahun berikutnya diberi kesempatan orang Sumatera menjadi presiden, nanti calonnya harus orang Sumatera saja. Nanti periode selanjutnya kita bikin undang-undang orang Kalimantan yang harus jadi presiden kita pilih. Tapi itu belum terjadi, dan saya mengusulkan nanti ke depan kita, agar Indonesia ini betul-betul selama-lamanya, maka kita harus memberi kesempatan pada saudara-saudara kita dari selain Pulau Jawa untuk menjadi pemimpin, tetapi dengan restu orang Jawa. Yaitu dengan apa? Dengan dirubahnya undang-undang tentang cara pemilihan presiden, yaitu dengan cara memberikan afirmasi setiap 1 periode orang-orang Jawa secara demokratis 2 periode misalnya, nanti periode ketiga kita persilahkan kepada Pulau Sumatera. Jadi orang Jawa nggak boleh
nggak boleh mencalonkan diri, diatur dalam undang-undang. Nanti 2 periode orang Jawa, 1 periode lagi nanti orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, semuanya jadi pernah memimpin Indonesia. Tetapi karena negara kita sistemnya demokrasi, tentunya harus dengan restu dari mayoritas ini, yaitu dengan konstitusi yang kita bikin. Dan insya Allah kita ini akan mengarah ke situ. Kita akan perjuangkan agar keindonesiaan kita selama-lamanya, dan orang-orang di luar Jawa ada kesempatan untuk menjadi presiden, pemimpin di Indonesia dengan restu mayoritas, karena sistem demokrasi itu sistem mayoritas. Nah, oleh karena itu, apabila ini hari ini ketika sistem itu belum kita buat sedemikian rupa dalam konstitusi kita, maka tidak boleh tidak, selama itu belum terwujud, Presiden Indonesia harus memiliki the majority power itu. Satu, dia harus Jawa, harus Islam, dan ada Nahdlatul Ulama di sana, karena kekuatan Nahdlatul Ulama juga adalah kekuatan mayoritas. Dan kekuatan yang mayoritas pertama itu dimiliki oleh 02 dan 03 saja.